memang ada aturannya, yang memang ada waktu-waktunya yang ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Nah itu namanya ibadah mahdhah itu. Nah adapun ibadah ghairu mahdhah itu seperti kita bersedekah itu kapan saja, seperti kita berziarah itu kapan saja, itu ghairu mahdhah itu. Tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya, dan tidak ditentukan tata caranya seperti apa. Yang penting tidak melanggar dari aturan syariat, kan begitu. Ya seperti sampean ngaji ini kan ibadah ghairu mahdhah ini. Ya kan? Kan tidak harus kita ngaji di masjid, kita ngaji di surau. Ya kan? Tapi kita bisa ngaji di TikTok gitu. Begitu. Berarti zakat itu apa termasuknya ibadah mahdhah ya Gus? Beda dengan sedekah. Iya, karena ditentukan waktunya kalau zakat kan, ketentuannya ada, kapan dikeluarkannya, takarannya berapa. Kalau sedekah kan terserah sambian, mau siang, malam, sore, pagi gak ada masalah itu. Mau besar, mau kecil itu kan terserah itu. Assalamualaikum ya Yaci, sehat nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Sahroni. Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pokoknya sehat semua lah. Alhamdulillah amin. Gimana Ki Haji? Ini Ki Haji? Kena wow, keren. Baru ya? Fungsinya. Iya. Iya. Ini yang lama. Ini yang lama. Ini yang baru. Makin locer itu. Iya. Ini mumpung ada Ki Haji Diningrat ini, silakan dibahas itu tentang masalah kuburan-kuburan itu. Sudah jelas itu. Sekarang ini mau mengkaji apa ini? Ya seperti biasa, selang-seling gitu. Lansangga Buana. Betul. Sekarang Rosail apa Minhajun Nasabin? Rosail kan udah selesai Kiai, metodologinya itu. Oh iya ya. Sekarang Minhajun Nasabin ya. Iya, kalau mau bahas Rosail lagi, mau bahas yang mana kan? Setelah itu kan pembahasan DNA Kiai. Minhajun Nasabin aja sekarang. Setelah itu kan ini apa namanya pembahasan DNA kan? Dawafi'u wa asbabul wad'i fil ansab. Itu kan. Sampai halaman berapa sekarang Gus? Minhajun Nasabinnya. Kalau Minhajun Nasabin itu halaman ke 20 berapa ini? 25. 25. Oh, fi anna Muhammad dan sahibin rabat ini. Iya. Wih, kau teka ya? Ya beres Ki. Siap. Haji, semalam single left kah? Iya, dia single left tadi malam itu. Izin turun Enggak, dulu katanya pakai Gus. Silakan. ya Yaci malam. Makanya saya enggak naik. Pangapunten izin turun Kenapa dulu. Mas Saroni? Nggih, matur suwun nggih. Ini saya lagi kurang sehat Yai. Itu ya tiduran sambil ini. Oh. Nggih. Biasalah masuk angin semalam itu kan kepaksa. Nggih. Terakhirnya kayak gini. Orang ada pasangannya kok sampai masuk angin tuh gimana?
Emang ada pasangannya, Gus? Si Buya, dadah. Iya. Assalamualaikum, Kibani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes. Pripun kabarnya, sehat? Minta disembur sama Yai Ya, Haji. alhamdulillah. Iya. Teman-teman yang di bawah posting ulang teman-teman ya. Itu apa ya? Itu akunnya siapa itu, Gus? Kok sekarang jadi yang dilaporkan oleh Daus Mini itu kok kayaknya dipermasalahkan banget gitu sama Ketua Gempur, semuanya digoreng gitu. Oh iya, kan itu kan namanya kan Dayus Mini, bukan Daus Oh, Mini, iya. Dayus Mini. Oh itu. Nah, kemudian dilaporkan karena dia yang itu menggunakan apa ya, pelagian kepada Daus Mini gitu. Sampai bawa-bawa pengacara segala macam. Anak tos lagi pengacaranya. Lucu itu, diketawain sama polisi itu. Diketawain nanti itu sama polisi itu. Enggak, mulai kapan Daus Mini itu dijadikan sandaran sama para Habib ini? Nah ini datang Daus Mininya. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya, panjang Panjang umurnya. umurnya, panjang umurnya. Lanjut. Mumpung Alhamdulillah lagi jadi libur. bahan gorengan nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau memang itu digoreng-goreng dijadikan permasalahan, nantinya akan terungkap. Postingan Dayus Mini itu apa aja sih? Kan jadi orang penasaran tuh. Makanya banyak orang yang mengunjungi profil dan beranda saya, melihat video-video Ya. saya. Jadi Betul, meledak video-video saya. Orang-orang melihat, oh iya ternyata sesat ya. Bener. Betul. Masuk itu. Jadi pancingan saya itu dimakan oleh mereka. Alhamdulillah. FYP Bang Dayus. Kenapa Bang? Biar FYP. Iya, ya FYP. Karena ada yang nonton itu 115.000 yang nonton. Nih, FYP itu. Itu kalau di YouTube Nggak dapat tahu gajian saya itu. FYP apa enggak. Sama di Saya nggak peduli ini tuh Bang, nggak peduli gajian di situ. Enggak, yang sampai menggandeng pengacara itu apa maksudnya? Ya itu kan bagian dari framing. Karena memakai foto profil dia katanya. Alah, orang seupil itu aja kok. Nah, nah orang-orang banyak pakai foto profil presiden, Khomeini, foto Iya, siapa betul. aja itu mereka pakai, nggak ada jadi permasalahan kok. Kecuali saya menggunakan nama dan foto dia untuk menipu orang, menyalahgunakan nama dia dan foto dia itu untuk menipu orang. Itu bisa kena delik. Saya nipu enggak? Mau disomasi silakan, somasinya ditunggu. Tenang aja Pak. Itu sama jari kita aja panjangnya. Kalau- lebih panjang jari. Kalau seperti itu, Bang Lesmi, nanti orang-orang yang menggunakan fotonya Kiai Imad lalu menulis, ya kan, Imad stres al-kadzab itu kena itu. Iya. Iya. Nah ya artinya begini loh. Makanya Mereka saya itu tidak- disuruh Mereka teman-teman itu, tag. iya mereka itu tidak berpikir gitu loh. Mereka itu tidak berpikir bahwasanya di kelompok mereka sendiri ada seperti itu. Ada banyak malah.
Fotonya Gus Abbas. Iya. Wong foto saya aja loh, di sininya itu ditulisin apa Palu Samarin. Itu ada. Tapi saya nggak nuntut. Biarin aja mas saya. Ada itu Gus. Ada. Mereka ini botol kok rame-rame ya. Itu yang Dari yang kategori ranah hukum itu, Gus. Dari saking Iya kan, tidak nemunya bantahan gitu kan. Iya, cuma kan gini, saya mengambil hikmah di situ. Ya, dengan mereka itu memajang foto saya atau menggunakan foto saya di akun Facebooknya, Instagramnya atau TikToknya, dengan apa namanya di wajah saya sini nih ada palu aritnya, ya, itu menunjukkan bahwasanya siapa yang suka memfitnah, yang suka mencaci maki, suka merendahkan orang lain. Dan itu sebagai bukti. Makanya saya biarin gitu. Sebenarnya gini lah, Gus. Yang dibahayakan itu bukan ngambil foto profilnya dia itu. Karena narasinya Bang Dayus ini yang mungkin membahayakan mereka, makanya perlu diungkap. Iya, iya, itu kan trik-trik terdahulu seperti itu. Nah, seperti misalkan saya apa namanya menggelari Taufik Assegaf itu dengan gelar wali Pentagon, itu delik hukumnya di mana? Delik hukumnya di mana? Enggak. Gimana tadi Gus pembahasan? Terus apa namanya ngancam-ngancam mau memenjarakan saya, mau melaporkan saya. Ini Enggak. sudah hampir 3 tahun. Seketika itu ketika mereka menggoreng masalah Dayus Mini itu, kemudian memperalat atau membawa-bawa Dayus Mini itu, saya ketawa banget gitu. Kok apakah sudah kehabisan amunisi mereka ini ya? Ya kehabisan amunisi Ya, Kiai. sebenarnya begini. Karena kelompok kita itu Kiai. Kalau si Dayus Mini tidak ingin tidak ingin dijadikan polemik, ikut-ikut dalam polemik, janganlah ikut-ikutan, maka tidak menjadi bahan gorengan dalam polemik nasab. Kalau masih mengikuti dalam polemik nasab, memaki-maki ya orang-orang yang protesis, memaki-maki Iya. itu sama si orang manusia setengah kardus itu, si kardus mini ini sama maki-maki, namanya juga jelek. Ya faktornya juga Dayus Mini lagi sepi job ya. Ya siapa yang Kan dapat pakai bayaran dia? juga. Iya, kalau dia Habis ikut-ikutan amunisi. dalam polemik nasab ya siap-siap aja dirujak kan Oh ya begitu. Darda, lucu ya Darda, kehabisan amunisi katanya, sampai upil dipakai kan, upil. Lah macam. Karena udah habis amunisinya, jadi upil aja dipakai. Framing dipanas-panasin, laporin Dayus Mini, Itu. laporin. Dayus Mini dilaporin Dayus Mini. Katanya nggak boleh kena air itu. Kalau kena air kan, Allahu Akbar. Hah? Udah sembuh. Kemudian yang di framing masalah haulnya Sunan Bonang lagi. Ya Allah, Ya, mereka itu kemarin. ini sampai haulnya Sunan Mereka Bonang nggak ada di framing. bahanan, nggak ada bahan kita untuk dijadikan alasan atau topik pembahasan kemal-kemal mereka, hanya framingan. Iya, kalau di kita ini kan kayak pembahasan. tinggal bilang ke kedua saja.
Sangat kaya, Gus, sangat kaya. Banyak kitab-kitab yang dulunya saya nggak ngerti, nggak paham. Apalagi dengan adanya komal-komal seperti kitab ini, saya jadi tahu bagaimana untuk memahami kaidah-kaidah nasab itu. Saya jadi tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai Gus. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para follower, para netizen, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajun Nasabin halaman ke-25 pada fasal fi anna Muhammad sahib mirbat syakhsun wahmiyun khayaliyun. Pasal ini menjelaskan tentang Muhammad sahib mirbat adalah tokoh fiktif yang direkayasa. Zakar Ali ibn Abi Bakrin As-Sakran fi kitabihi Al-Burqa Al-Musiqah telah menyebutkan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah anna Muhammad bin Ali sahib mirbat huwa imamun mutafanninun fi jami'i ajnasil ulumi, bahwasanya Muhammad bin Ali sahib mirbat ini adalah seorang tokoh panutan umat, seorang imam mutafanninun fi jami'i ajnasil ulum, yang menguasai berbagai disiplin keilmuan. Intasyarat ulumuhu fil Yaman wa Hadramautah, dan menyebar keilmuannya itu di Yaman dan Hadramut, wa Dhifar dan Dhifar. Kana lahu tilmidhun, dan dia memiliki murid, minhum diantaranya Sa'ad ibn Ali al-Dhifari wa Ali ibn Abdullah al-Dhifari. Undur as-Sofha, lihat pada halaman 138 sampai 137 sampai 138. Wa dzakara fiha misyamsi dhahirah, dan dia juga dan telah menyebutkan wa dzukira, dan disebutkan fiha misyamsi dhahirah di dalam catatan kaki kitab Syamsul Dhahirah, anna wafatahu fi sanatin, bahwasanya wafatnya Muhammad bin Ali sahib mirbat itu pada tahun 550. Undur as-Sofha, lihat pada halaman 72 minha daripada kitab Asy-Syamsul Dhahirah. Wa hadzal khabaru ma'khudun minal hawa, dan informasi ini tidak jelas diambil dari mana. Fa in sahha anna Muhammad sahib mirbat kana imaman fil fiqh, maka jika benar bahwasanya Muhammad sahib mirbat adalah seorang panutan umat, seorang imam di dalam disiplin ilmu fikih, fama kitabuhul ladzi wasala ilaina, maka kitab apa yang pernah dia tulis yang sampai kepada kita? Kama wasala ilaina al-um war risalah minal Imam Syafi'i, sebagaimana telah sampai kepada kita kitab al-um dan kitab ar-risalah minal Imam Syafi'i, karya dari Imam Asy-Syafi'i. Wal halu, dan faktanya annahu aqdamun minhu zamanan, padahal Imam Syafi'i itu lebih dahulu, lebih tua zamannya. Fa in qala al-mu'tarid laisa kullu imamin lahu kitabun, dan apabila orang yang menentang pendapat ini dia berkata laisa kullu imamin lahu kitabun, tidaklah setiap imam itu harus memiliki
catatan kitab. Wasala kitabahu ilaina, yang sampai catatan kitabnya itu kepada kita. Ka Daud Az-Zahiri, seperti halnya Imam Daud Az-Zahiri. Naam ya, walakin waraqatuna al-yawma mamlu'atun bi anqali aqwali Daud. Akan tetapi catatan-catatan ulama kami pada saat ini itu dipenuhi oleh kutipan-kutipan pendapat-pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri. Fa'aina anqalu aqwali Muhammad Shahib Mirbad fil fiqhi fi waraqatina. Lalu di mana kutipan-kutipan pendapat-pendapatnya Muhammad Shahib Mirbad di dalam disiplin ilmu fikih fi waraqatina, di dalam catatan ulama-ulama kami. Wa in sahha anna Muhammad Shahib Mirbad imamun minal a'immati wa syaikhun minasyuyukhi, dan jika benar bahwasanya Muhammad Shahib Mirbad itu adalah seorang panutan umat, minal a'immati, dari kalangan imam-imam, wa syaikhun minasyuyukhi, dan bagian dari para guru besar, wa annahu mutafanninun fi jami'i ajnasil ulumi, dan bahwasanya dia itu adalah seorang tokoh yang menguasai berbagai bidang disiplin keilmuan. Intasyarat ulumuhu fil Yaman wa Hadramaut wa Dhifar, yang telah menyebar keilmuannya itu di Yaman dan Hadramut dan Dhifar. Fal jadiru ismuhu maktubun fi kitab tabaqat fuqaha il Yaman. Maka tentunya namanya maktubun itu tertulis fi kitab tabaqat fuqaha il Yaman, di dalam kitab tabaqat fuqaha il Yaman, li Umar ibn Samurah al-Ja'di, karya daripada Umar bin Samurah al-Ja'di yang wafat pada tahun 586. Wa in sahha annahu min ulama Syafi'iyah, dan apabila benar Muhammad Shahib Mirbad itu adalah bagian dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, la kutiba ismuhu fi kitab tabaqat fuqaha Syafi'iyah li Ibnu Shalah, maka namanya pasti akan tertulis di dalam kitab Tabaqat Fuqaha Syafi'iyah karya daripada Ibnu Shalah yang wafat pada tahun 643. Au fi kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra li Tajuddin As-Subki, atau tertulis namanya di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra karya daripada Tajuddin As-Subki yang wafat pada tahun 771 Hijriah. Wa kitabu Sirus Salaf As-Salihin li Ismail At-Taimi Al-Asbahani, dan juga namanya pasti akan tertulis di dalam kitab Sirus Salaf As-Salihin karya daripada Ismail At-Taimi Al-Asbahani yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Wa kitabu Manazilil A'immatil Arba'ati Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad li Yahya ibn Ibrahim As-Salmani, dan namanya pasti tertulis dalam kitab Manazil Al-A'immah Al-Arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad karya daripada Yahya bin Ibrahim As-Salmani yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Wa kitabu Mu'jamus Safar di Abi Thahir As-Salafi, dan namanya juga pasti tertulis di dalam kitab Mu'jamus Safar karya daripada Abu Thahir As-Salafi yang wafat pada tahun 576 Hijriah. Wa kitabu Nuhzatul Alba fi Tabaqatil Adibba li Abil Barakat Al-Ambari, dan namanya juga pasti akan tertulis di dalam kitab Nuzhatul Alba fi Tabaqatil Adibba karya daripada Abul Barakat Al-Ambari yang wafat pada tahun 577 Hijriah. Wa in sahha annahu syakhsun tarikhiyun, dan apabila benar bahwasanya Muhammad Shahib Mirbad itu adalah tokoh historis, ya, fadzukira ismuhu fi kitab Tarikh Muslim lil Lahji, maka namanya pasti akan tertulis di dalam kitab Tarikh Muslim karya daripada Al-Lahji yang wafat pada tahun 545 Hijriah. Alladzi yahtawi Tarikhul Yaman wal Arab wal Islam wa kadza akhbaru ahlil baiti alaihi salatu wassalam, yang mana kitabnya Al-Lahji ini meliputi sejarah Yaman, Arab, Islam,
dan begitu juga informasi-informasi tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Wa kitabut tahbir fil mu'jam al-kabir, dan kitab at-tahbir fil mu'jam al-kabir li Sam'ani, karya daripada As-Sam'ani yang wafat pada tahun 562. Wa kitabu tatimmatu shawanil hikmati lil Baihaqi, dan namanya pasti tertulis juga dalam kitab tersebut, karya daripada Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 565 Hijriah. Wa kitabu A'marul A'yan li Ibnul Jauzi, dan juga tertulis namanya dalam kitab A'marul A'yan, karya daripada Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah. Wa kitabul Kamal fi Asma'ir Rijal li Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijriah. Wa kitabul Lataifid Dakhirah wa Taraifil Jazirah lil As'ad ibn Mamati yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Wa kitabu Mu'jamul Adibba au Irsyadul Arib ila Ma'rifatil Adib li Yaqut Al-Hamawi yang wafat pada tahun 626 Hijriah. Wa kitabu Takammulatil Ikmal li Ibni Nuqtah yang wafat pada tahun 629. Wa kitabul Kamil fit Tarikh li Ibni Athir, karya daripada Ibnu Athir yang wafat pada tahun 630 Hijriah. Wa kitabu Juz'ul Awham fil Masyayikhin Nabli li Diyauddin Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 643 Hijriah. Wa kitabu Zaili Tarikh Baghdad li Ibni Najjar yang wafat pada tahun 643. Nah, di dalam kitabnya Ibnu Najjar ini, ya, Zailu Tarikh Baghdad, itu tertulis nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, teman-teman. Yang kemudian dikorupsi oleh Rumel Abbas dan teman-temannya di dalam dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, yang katanya Ibnu Najjar tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya anak bernama Sayyid Soleh. Padahal ketika kita lihat dalam kitabnya Ibnu Najjar ini, ada nama Sayyid Soleh itu anak yang ke-11. Itulah kebohongan dari kelompok mereka mengatasnamakan Ibnu Najjar. Wa kitabu Ikhbarul Ulama bi Akhbaril Hukama li Jamaluddin Al-Qafti, ya, yang wafat pada tahun 646 Hijriah. Wa kitabul Ataya As-Saniyah wal Mawahibul Haniyah fil Manaqibil Yamaniyah li Malikil Afdal Al-Abbas ibn Ali ibn Daud Al-Ghassani Ar-Rasuli yang wafat pada tahun 778 Hijriah. Walakin, akan tetapi, ismu Muhammad Shahib Mirbat la yuktabu fi tilkal kutubi kulliha. Akan tetapi, nama Muhammad Shahib Mirbat itu tidak tertulis di dalam kitab-kitab itu semuanya. Sayyidan sebagai seorang sayyid, au aliman atau sebagai seorang alim, au imaman atau sebagai seorang imam, au syakhson atau sebagai tokoh historis atau tokoh sejarah. Wahada, dan hal ini yadullu dilalatan, ini menunjukkan, ya, bukti-bukti mutaakkidatan yang kuat ala annahu sakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwasanya Muhammad Shahib Mirbat ini adalah tokoh fiktif yang direkayasa. Itu, teman-teman. Wa in sahha annahu sayyidun min dzurriyyatir rasuli, dan apabila benar Muhammad Shahib Mirbat ini adalah seorang sayyid min dzurriyyatir rasul, dari kalangan keturunan rasul, fakutiba ismuhu fi kutubin dzakarat asma'uhum, maka namanya pasti akan tertulis di dalam kitab-kitab yang menyebutkan nama-nama para sayyid keturunan Nabi. Kitab Syajaratul Mubarakah lil Imam Fakhrur Razi, seperti kitab Syajaratul Mubarakah karya daripada Al Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Wa kitabu Torfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab li Malikil Ashraf Umar ibn Yusuf ibn Umar ibn Rasul Al-Yamani yang wafat pada tahun 696 Hijriah. Wa kitabul Aswiri fi Ansabil Talibiyin di Toktoki, ya, karya daripada Imam At-Toktoki yang wafat pada tahun 709 Hijriah. Wa kitabus Sabat Al-Muson li Ibni A'raj Al-Husaini yang wafat pada tahun 787 Hijriah. Wa kitabu Umdatul Talib li Ibni Ambah
atau li Ibni Inabah yang wafat pada tahun 828. Fahaula'i kutubul ansabil mu'tamadati inda ashabil fan. Maka kitab itu semua adalah kitab-kitab nasab al-mu'tamadati, yang terpercaya, yang otoritatif, inda ashabil fan, menurut pendapat para ulama ahli nasab. Fi dzikri dzurriyyatin Nabi SAW, kitab yang otoritatif yang dapat dipercaya di dalam menyebutkan nama-nama keturunan Nabi Muhammad SAW. Allati kutibat, yang mana kitab-kitab itu ditulis fil qarnis sabi' wa tsamin, pada abad ke-7 dan ke-8, wa awwalul qarni tasi', dan pada permulaan abad ke-9. Ma zakarat bihalin, tidak menyebutkan kitab-kitab tersebut bihalin sama sekali, anna Muhammad sahib mirbad, bahwasanya Muhammad sahib mirbad min dzurriyyati Rasul, itu adalah bagian dari keturunan Rasulullah SAW. Fama dzukira fil qarni tasi, dan apa yang disebutkan pada abad ke-9, annahu minhum, bahwasanya Muhammad sahib mirbad itu adalah bagian dari keturunan Nabi, mardudun, itu tertolak, batilun, tidak benar, maudu'un, mengada-ngada, mazurun, palsu. Kaifa man la yakunu syarifan husainiyan wa sayyidan hashimiyan fi zamanihi, bagaimana bisa orang yang bukan dari kalangan syarif, keturunan Sayyidina Husain, wa sayyidan, dan seorang sayyid, hashimiyan, berbangsa Hashimi, fi zamanihi, di zaman hidupnya, thumma ba'da wafatihi, kemudian setelah wafatnya, ya, dalam jangka waktu 345 tahun, yasiru syarifan, tiba-tiba menjadi syarif, Husainiyan, keturunan Sayyidina Husain, wa sayyidan hashimiyan, dan menjadi sayyid berbangsa Hashimi. Faman yastati ayyatiyani, maka siapa yang bisa mendatangkan kepadaku bi kitabin wahidin, dengan satu saja kitab, min kutubil ansabi, dari kitab-kitab nasab, zakaro, yang telah menyebutkan kitab-kitab nasab tersebut, fihi, di dalamnya, annahu min dzurriyyatir Rasul, bahwasanya Muhammad sahib mirbad itu adalah bagian dari keturunan Rasul. Falamma tabayyana, maka ketika jelas, anna Muhammad sahib mirbad, bahwasanya Muhammad sahib mirbad, ma dzukira fi tilkal kutubil qaribati, tidak disebutkan namanya di dalam kitab-kitab tersebut yang mendekati, min zamanihi, dari zamannya, fahadha, maka hal ini yadullu, menunjukkan, ala anna iddi'a'uhum, bahwasanya pengakuan-pengakuan mereka, klaim-klaim mereka, fil qarni tasi, pada abad ke-9, bi annahu, bahwasanya Muhammad sahib mirbad itu sayyidun, seorang sayyid, kadzibun, itu dusta, makdzubun, dan didustakan. Fa kaifa man la yakunu sayyidan, maka bagaimana bisa orang yang bukan seorang sayyid dari bangsa Hashimi, fi zamanihi, di zamannya, thumma fil qarnitasi, kemudian tiba-tiba di abad ke-9, minal hijrati, yasiru sayyidan hashimiyan, menjadi sayyid berbangsa Hashimi. Nah, itu teman-teman. Artinya, nama-nama mereka itu tidak termaktub, ya, tidak termaktub di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tabaqat, dan kitab-kitab nasab. Gitu. Tidak ada yang mereportase. Jadi asal muasal adanya penyebutan Muhammad sahib mirbad itu di abad ke-9. Abad-abad sebelumnya tidak ada satupun yang menyebutkan itu. Monggo silakan dibahas, teman-teman. Iya. Ini sangat mencengangkan ya. Ketika kita membaca kitab ini, sungguh sangat mencengangkan. Dan sangat apa ya? Menimbulkan tanda tanya besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini ayahnya Mila lagi di sini nih, Ji. Oh iya. Datang lagi. Nyimak lagi, monggo lanjut, Ji. Assalamualaikum. Silakan. Monggo Ji nyimak. Monggo lanjut, Ji. Ya. Jadi Ya, silakan. apa yang disebutkan di dalam kitab Burqatul Musyiqah pada abad ke-10 awal itu oleh Ali bin Abi Bakar As-Sakrani itu
tidak ada landasan dasar ataupun preferensi yang dijadikan rujukan secara sahih. Iya. Kenapa sebabnya? Dari seluruh aspek, dari segala aspek ya, itu tidak terreportase sama sekali. Kemudian beberapa tokoh-tokoh daripada mereka ini sejak awal tahun 2000 itu sudah betul-betul mengglorifikasi, ya kan, mengklaim bahwa leluhur mereka ini ada yang bernama Muhammad Shahib Mirbat, yang mereka katakan beliau ini adalah seorang imam, seorang fakih. Jadi di sini ketika beliau adalah seorang imam, seorang fakih di dalam disiplin ilmu fikih, maka kemudian Imam Muhammad Shahib Mirbat ini tentunya akan ada karangannya yang sampai kepada kita. Betul. Ya kan? Sebagaimana para a'immah, para imam-imam mazhab yang kemudian beliau-beliau ini mempunyai banyak karangan yang telah sampai kepada ulama-ulama kita, kemudian diajarkan kepada kita semua. Nah, kemudian seandainya ya Muhammad Shahib Mirbat ini betul-betul tokoh historis atau tokoh fakta, maka seandainya tidak punya karangan, kemudian dia mempunyai pendapat yang kemudian diambil oleh beberapa para a'immah. Sebagaimana yang dicontohkan tadi itu adalah Imam Daud Al-Zahiri. Imam Daud Al-Zahiri selama ini memang tidak terreportase apa karyanya, memang tidak ada. Akan tetapi para ulama-ulama fuqaha itu banyak yang mengambil atau menukil daripada pendapat-pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri. Salah satu contoh yang paling masyhur itu dinukil oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tuh. Nah, di dalam masalah perkawinan itu sudah jelas. Nah, akan tetapi yang dinamakan Muhammad Shahib Mirbat ini tidak terreportase sama sekali. Rekam jejaknya dari karya dan pendapatnya itu memang nol, tidak ada. Kalau di eksternal. Akan tetapi kalau kita masuk ke dalam internal kelompok Bahlawi, itu banyak diceritakan tentang keutamaannya apapun itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana mereka ini mengambil referensi gitu loh. Sehingga mengatakan bahwa Muhammad Shahib Mirbat ini adalah seorang tokoh, seorang imam, seorang fakih dan sebagainya. Dan kemudian ya, seandainya Muhammad Shahib Mirbat ini yang diklaim oleh mereka ini adalah seorang imam minal a'immah wa syaikhun minasyuyukh, guru daripada seluruh guru-guru yang ada, kan tentunya akan ada disebutkan yang kemudian mereka ini mengatakan bahwa Muhammad Shahib Mirbat ini adalah mutafanninun, artinya menguasai berbagai disiplin keilmuan. Nah, tentunya akan disebutkan oleh para fuqaha. Contoh di dalam kitab itu tadi yang disebutkan oleh Gus Hasan, di dalam kitab fi kitabi Tabaqat Fuqaha Yaman di Umar ibnu Samurah al-Ju'di al-Ja'di di abad ke-6 itu. Kemudian kalau memang dia adalah tokoh daripada ulama Imam Madhab Asy-Syafi'i, ya, tentunya dia akan disebut di dalam kitab Tabaqat Fuqaha Syafi'iyah li Ibni Salah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika dia ini adalah tokoh sejarah, maka kemudian namanya akan disebut di dalam kitab Tarikh Muslim, karya daripada Imam Al-Lahji dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata apa yang disebutkan, ya, dia ini adalah seorang tokoh historis, ternyata memang tidak terreportase, tidak terekam jejaknya, baik secara makalah maupun karya-karya tulisnya. Jadi nihil semuanya. Gitu loh. Karena apa? Karena memang tidak pernah dicatat, disebut di dalam berbagai kitab atau disiplin keilmuan oleh ulama-ulama sezaman ataupun yang mendekati zaman hidupnya Muhammad Shahib Mirbat. Nah, seperti itu. Apalagi kemudian apabila dia memang benar adalah seorang sayyid, sebagian daripada zuriatnya Rasulullah SAW, fakutiba ismuhu fi kitabi, ya kan, maka akan ditulis di dalam kitab-kitab nama-namanya
Salah satu contoh kitab yang populer yaitu kitab Syajaratul Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi pada pada tahun 606 Hijriah. Nih, abad ke-7 ini. Kemudian juga dia akan disebut di dalam kitab Fi Ma'rifatil Ansab, Torfatul Ashab Fi Ma'rifatil Ansab lil Malikil Ashraf Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasul Al-Yamani. Juga tidak ada di situ. Dan juga kitab Al-Asili fi Ansalibit Talibiyin Lit-Toktoki dan kitab Al-Thabat Al-Mason Ibn Al-Araj Al-Husaini. Tidak ada, semuanya tidak ada. Jadi teman-teman sekalian, secara kesimpulan Muhammad Shahib Mirbat, leluhur daripada Bang Alawi ini, yang diklaim oleh kelompok Bang Alawi, yang dikatakan segudang prestasi, segudang pengetahuan, segudang lakob dan sebagainya, itu semuanya bohong. Karena apa? Karena tidak tereportase atau disebut atau dinukil di dalam kitab-kitabnya para ulama yang sezaman dan yang mendekati zamannya orang tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, itu semua teman-teman, ya, itu berkenaan dengan qaedah di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 87 nomor urut ke-42. Bagaimana bunyinya? Wa'lam annal khabar idza kana yubayinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunakidul usul fahuwa manhul ay mawdu' wal manhul wal mawdu'u la yahtajju bih. Artinya, ketahuilah annal khabar, bahwasanya kabar, informasi, idza kana yubayinul ma'qul, apabila tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, ya, wa yukhaliful manqul, dan menyelisihi kepada catatan-catatan ulama yang berkesinambungan, wa yunakidul usul, dan bertentangan dengan usulnya, fahuwa manhul, maka itu dikatakan palsu, ai maudhu', artinya mengada-ada. Wal manhul wal maudu'u, dan kabar informasi yang palsu dan mengada-ada, la yahtajju bih, tidak bisa dijadikan argumentasi sebagai bukti adanya seseorang itu. Begitu teman-teman. Silakan yang lain, ya Bani Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ya mana ada yang berani cuma typing. Coba kita suruh naik, berani nggak dia? Coba, kalau tidak diukur dengan pengetahuan kita, mau diukur dengan pengetahuan siapa? Coba tunjukkan pengetahuan siapa yang harus kita jadikan barometer. Tunjukkan. Pengetahuan kita itu berlandaskan referensi, bukan ngarang sendiri. Kalau tidak ada referensinya, kami tidak berani. Karena referensi itu sesuai dengan redaksi secara tekstual yang dikutip atau dinukil daripada kalam-kalam ulama-ulama terdahulu. Sejak mulai kitab abad ke-4 sampai abad ke-9. Yeah. Jadi tanpa itu semua kami tidak akan bersuara. Gitu loh. Maka jangan Anda kemudian menuduh atau menjustifikasi kami ini hanya sesuai dengan pemikiran dan karangan kita. Tidak bisa. Karena ketika orang itu likulli ilmin maraji'uhu wa masadiruhu wa maraji'uhu, kan begitu. Setiap ilmu itu ada landasannya, ada rujukannya. Jadi ketika orang itu bernarasi, membaca sebuah makalah, ya, disampaikan kepada publik tanpa adanya referensi ditunjang oleh definisi ataupun redaksi, itu tidak akan bisa. Seperti itu. Maka ketika orang itu ketika bernarasi menyampaikan makalah ataupun pendapat ulama tanpa ada referensinya, maka itu sama halnya dengan ngigo dan bermimpi. Gitu loh. Boleh di tracking, boleh diuji banding, boleh dibandingkan, silakan. Bagi yang mengatakan ini adalah ilmu sendiri. Iya. Jadi kalau
Ya, silakan, silakan, silakan. Oh Ya, iya, kaitannya apa? kaitannya Apa kemana? dulu? Kaitannya kemana itu? Ya, nyambung sebenarnya, cuman terlalu dini kalau kita mengatakan hal itu kepada Ba'alawi. Karena apa? Karena mereka itu memiliki kantor yang bernama Maktab Daimi. Artinya di situ kan ahli nasabnya. Kenapa ahli nasabnya kok pada kabur semua? Pada ngumpet semua? Ayo keluar. Kan katanya kan gini, belajar kepada satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim alama. Nah ini kalian tidak berhadapan dengan 70 kiai yang alim alama, enggak. Berhadapan dengan santrinya cukup sudah. Makanya kalau bodoh itu jangan bicara nasab gitu. Enggak, mereka Giliran ini dibongkar terlalu sama sombong. orang, giliran dibongkar sama orang, kelabakan gitu. Kelompok mereka ini terlalu jumawa, terlalu sombong, terlalu ngelindur, terlalu enak berada di posisi kesombongan itu sehingga ketika diungkap dan dikritisi mereka tidak enak gitu loh, tidak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengkanter dengan bahasa-bahasa kotor. Ya kan? Kalau memang Anda semua ini yang di bawah yang tapping, yang kontra terhadap pembahasan ini, monggo silakan naik. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktinya. Baca kitabnya, bantah dengan ilmu. Jangan hanya bantah dengan omongan doang. Karena omongan itu tidak usah kulakan. Semuanya bisa ngomong apapun. Itu loh. Ini kan lucu ya, ada akun namanya Mas Dori ini. Gus Baha tidak membahas nasab bukan berarti tidak punya pengetahuan. Jadi keluar-keluar bukan tolak ukur. Anda ini gimana? Ya kan? Kalau Anda punya pengetahuan, Anda harus keluar-keluar supaya pengetahuan itu bisa didengar orang banyak. Tujuannya apa? Supaya yang batil oleh masyarakat awam tidak dianggap benar. Yang benar tidak dianggap salah karena tidak disuarakan. Begitu loh. Betul, Gus. Kebatilan ya yang didukung oleh kebanyakan orang itu akan menang dengan kebenaran yang tidak disuarakan. Gitu loh. Iya. Coba naik itu. Mas Dori itu kan saya suruh naik itu. Kenapa? Cuma bisa TP ngetok ya. Apa bisu sampean? Nggak bisa cuma bisa nulis toh. Saya Biasanya rasa nggak itu berani tidak. naik itu Habib, Gus. Nah iya. Orang itu kan punya jurusannya masing-masing. Iya. Masya Allah. Bukan begini. Betul. Bukan begitu masalahnya, bukan juru nasab ya. Apa yang tapping di bawah itu. Udah nggak usah banyak cincong, tidak usah banyak alasan, tidak usah banyak alibi, tidak usah bervariasi atau bergumul dengan retorika. Jawab saja dan bantah saja secara ilmiah sebagaimana bahasanya di dalam kitab Minhajun Nasabin ini. Fama yastati ayatiyani bi kitabin wahidin min kutubil ansabi dzakara fihi annahu min dzurriyyatir rasul. Ya. Maka barang siapa yang mampu datangkan kepadaku dengan satu kitab saja min kutubil ansabi dari beberapa kitab nasab dzakara yang telah menyebutkan fihi
di dalam kitab nasab itu annahu, sesungguhnya Muhammad sahib Mirbat itu min dzurriyyatir Rasul, sebagian daripada anak cucunya baginda Nabi. Datangkan saja, nggak usah ngalor ngidul, nggak usah memframing, nggak usah memframing sesuatu yang tidak ada konotasinya, Tidak ada ada. korelasinya dengan urusan nasab ini. Apa namanya melaporkan dengan urusan UU ITE lah, itu kan botol namanya itu. Kita kemana mereka kemana gitu loh, seakan-akan mereka ini mengelak jauh untuk tidak bertanggung jawab dengan kritik dan pertanyaan kami. Benar nggak kalian ini cucu Rasul yang selama ini jumawa, adigang, adigung, adiguno, merendahkan kelompok lain, mencaci maki dan merendahkan kiai-kiai Nusantara, membuta-butakan, membabi dan menganjingkan orang lain. Sementara kalian duduk kokoh di atas singgasana dengan kesucian secara internal. Ayo buktikan. Nggak usah ngelak. Jangan kalian pakai tameng santri-santri Nusantara. Ya. Jangan kalian pakai tameng kiai-kiai kita. Mereka diam di pondoknya bukan berarti tidak tahu, akan tetapi mereka mencari keamanan untuk tidak gaduh, gitu loh. Biarkan kami yang menghadapi kalian dengan secara ilmiah. Gitu. Betul. Sepakat. Tepuk tangan host. Itu yang dikatakan tadi yang adil. Jadi Enggak, lalu yang saya herankan itu begini loh. Di rom-rom mereka seakan-akan mereka memframing apapun yang menjadi sesuatu bahan ya untuk dijadikan apa namanya alasan untuk mereka menghindar. Ngapain kalian itu mengurusin hal-hal yang remeh-temeh, sementara hal yang besar yang berhubungan dan berkaitan dengan kesucian baginda Nabi Muhammad kalian tidak bertanggung jawab. Kami ini menanyakan, nanya gitu loh, dengan metodologi kitab-kitab nasab. Kok kalian sulit amat? Yang kalian datangkan malah tulisan-tulisan baru, kitab-kitab nasab baru yang mengakui bahwa nasab para habaib ini diijma ulama. Tulisannya baru kemarin sore. Kan botol itu. Sejak kapan sahnya nasab itu atas ijma? Adakah kaidah dalam ilmu nasab itu bahwasanya Nggak ada. nasab seseorang itu harus diijma ulama? Berarti nggak Nggak ada ada. ya? Yang disebut ijma dalam ilmu nasab itu, adalah ketika kita membahas tentang nasab yang jauh, itu harus diijmakan antara khabar lisan dengan tulisan. Artinya syuhra wal istifadhah harus selaras dengan catatan ulama nasab. Itu yang disebut ijma dalam ilmu nasab. Nah, mereka ini salah paham tentang ijma. Ijma dalam ilmu nasab ini berbeda dengan ijma dalam ilmu fikih. Gitu loh. Begitu, Bang Dayus Mini. Suruh nafas dulu saya. Ya, oke. matur nuwun, Mbak. Nggih. Kalau ambil napas dulu, nggih. Biar yang lain yang meneruskan. Terima Siapa? kasih Kiai Haji atas jawabannya yang sangat jelas. Pertama, saya apresiasi malam hari ini Kiai Haji sedang dialiri darah Bung Tomo. Terima kasih. Dialiri darah Bung Tomo. Jangan bilang begitu ya, itu talbis itu namanya itu. Jadi sedang mengalir darah Bung Tomo, semangatnya terus terang. Diulang lagi, itu talbis itu, jangan bilang darah. Darah itu tidak pernah mengalir kepada orang lain, gitu loh. Iya. Tapi tidak apa-apa. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bicara darah, ya. Sekali-kali minjem lah, Habib biar Ya, jangan orang talbis kok dipinjem. Talbis iblis kok dipinjem gimana sih, Kiai? Jadi begini ya, saya pertama berharap room ini terus diminati oleh semua kalangan. Khususnya saya berharap kalangan dari Balawi selama ini mudah-mudahan nongkrong selalu di room ini. Hingga satu persatu kita bisa menyampaikan sesuatu yang bisa dijawab baik lewat kajian tesis Kiai Haji Imaduddin atau dari teman-teman yang ada di roomnya Gus Hasan, khususnya
Nanti terakhir kalau kita tidak bisa menjawab tappingan ini bawah, langsung kepada guru kita yaitu Gus Hasan. Itu harapan saya, bukan hanya daripada kalangan kita sendiri yang tapping di bawah. Saya berharap gitu loh, dari semua kalangan masuk di room ini agar supaya ikut serta. Kenapa? Sekali lagi saya berharap karena tujuan ini pertama ya memang mengkaji kitab keiman. Kedua, kita selalu berusaha untuk mengedukasi gitu teman-teman yang mudah-mudahan berharap dengan room ini yang belum sadar bisa sadar, tak sadar ya apa tak sadar terserah. Yang jelas kita ini tujuannya sangat baik, itu aja. Untuk Tapi sadar sira maing ya. mengenai yang Boleh itu tadi saya berpesan gitu loh. Jadi kalau mau tapping tolonglah kalau lelaki yang gentleman itu laki-laki yang punya selera itu tidak usah membawa kiai-kiai Nusantara, apalagi membawa Gus Bah, membawa kiai ini tidak perlu. Kalau Anda mempunyai keilmuan, ayolah kaji bersama. Gitu, Anda itu korban alias sakron, Bung. Itu loh. Iya, lesa keron boleh. Anda itu korban alias sakron gitu loh. Jadi mohonlah jangan bawa-bawa kiai-kiai pribumi apalagi sekelas Gus Baha. Ketika diam di Justi Gus Baha mendukung. Ini tidak baik kan gitu, Gus. Gus Baha tidak pernah membahas atau kiai lainnya tidak pernah membahas karena terlalu receh bagi Gus Baha atau kiai sepuh yang lain yang alim. Ya biarlah kita yang akan tampil di depan gitu loh sebagai striker daripada Kiai Imad. Jadi jangan bawa-bawa kiai. Itu aja jawabannya kepada yang tapping tadi. Kalau Anda itu tidak banci, ayo naik. Kita bahas bersama-sama, kita kaji bersama. Benar enggak sampai itu jadi korban asakron atau saya kan jawab gitu kalau laki-laki itu. Terima kasih Gus. Iya, iya. Jadi kalau bicara alias sakron tuh begini, Yai. Dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab itu halaman 88 nomor urut ke-46 kaidahnya itu begini. Anna dzikral mu'talafi wal mukhtalafi minal ansabi la ya'ni annahum min aslin wahidin. Wa man yahtajju bihi la yuhimul akharina bita'addudiyati alal asli mudallisun. Artinya ya, sesungguhnya zikrul mu'talafi ya, penyebutan nama-nama yang serupa wal mukhtalafi tapi berbeda minal ansabi dari silsilah nasab la ya'ni annahum min aslin wahid, itu tidak berarti bahwasanya mereka adalah dari leluhur yang sama. Dan barang siapa yang berhujjah seperti itu, maka sebenarnya mereka ini ingin mengecoh kepada orang lain dengan menyampaikan beberapa perbedaan dan persamaan atas catatan silsilah yang asli. Mudallisun, orang seperti itu adalah seorang penipu. Contohnya alias sakron itu kan mengutip kitabnya Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Akan tetapi Al-Janadi itu menceritakan tentang keluarga Abul Hasan Ali bin Abil Jadid, bukan keluarga Ba'alawi. Lalu kemudian setiap keluarga daripada Abul Jadid ini ya, ketika namanya ada yang serupa, misalkan Muhammad bin Ali, lalu itu diklaim sebagai Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Padahal Muhammad bin Ali di situ keturunan Abul Jadid, bukan keturunan Alwi. Nah, ini yang disebut anna dzikral mu'talafi wal mukhtalafi minal ansabi. Itu namanya mudallis, penipu gitu loh. Gitu. Terima kasih Gus, terima kasih nambah refleksi. Refleksi aja. Referensi. Ayo Bang Dayus Mini dianuin apa namanya? Apa ya? Bang Dayus, Kacangin. Ya, dikacangin dulu.
Saya Ya, lagi ya. ini Bang, pas beberapa hari ini tenggorokan lagi batuk-batuk mulu saya, jadi lebih banyak diam. Jadi Apa kalau takut kemarin kena saya uwa itu? dengarkan